Wa qala radhiyallahu anhu, telah berkata siapa? Sidi Syekh Al-Abbas Ahmad bin Sulaiman, Allah meridhoinya. Man taroka, barang siapa yang meninggalkan wirdan, barang siapa yang meninggalkan wirid, min aurodi, dari wirid-wirid al-masyayikh, wirid-wirid dari para masyayikh, artinya sebelum masuk tarekat Tijani dia sudah banyak wirid-wirid dari syekh lain, guru lain. Nah, meninggalkannya dengan alasan li ajli dukhuli fi tariqatina, karena ingin masuk tarekat kami, tarekat Tijani. Jadi salah satu masuk tarekat Tijani adalah kita meninggalkan wirid-wirid yang sudah kita rutin baca dari guru lain, itu mutlak. Jadi mengosongkan wirid, apalagi wirid-wirid yang didapat dengan syarat talqin, itu mutlak ditinggalkan. Adapun wirid-wirid yang tidak disyaratkan talqin itu masih ada toleransi, masih boleh, ya. Tapi kalau sudah harusnya talqin, harus dia bertarekat lain gitu, ada itu dengan perjanjian. Nah, meninggalkan wirid-wirid itu karena li ajli dukhuli, karena bermaksud untuk masuk fi tariqatina, tarekat kami, tarekat Tijani. Hadhil Muhammadiyah, yaitu tarekat al-Muhammadiyah, al-Ibrahimiyah, al-Hanifiyah. Jadi julukan sebutan tarekat Tijani ini banyak, dan masing-masing sebutan itu mengandung arti tersendiri, ya. Tarekat Tijani yaitu muassis tarekat ini, ya, pembawa ini, yaitu lahir di kampung Tijanah, Tijani. Terus Al-Muhammadiyah menunjukkan bahwa tarekat ini adalah memang min imla'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan langsung, diimla langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqdatan dan manama, dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi. Yaitu terjadi Fathul Akbar di tahun 1196, dan saat itu Rasulullah itu menemui Syekh Ahmad Tijani, luar biasa. Dan ditalkinlah wirid istighfar dan sholawat, ya. Kemudian selang 4 tahun disempurnakan dengan zikir hailalah la ilaha illallah. Jadi lengkapnya wirid lazim tarekat Tijani, istighfar, sholawat, dan zikir. Wa hadhil adhkar bi'ainiha allati ratabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wirid-wirid ini materinya, wirid lazimah itu disusun rotabah Rasulullah SAW, disusun oleh Rasulullah SAW. Istighfar, sholawat. Wa amarahu, dan diperintahkan bitalkiniha, untuk melakukannya wirid ini, yaitu ala kulli man talabahu, kepada setiap orang yang memintanya, ya, minal muslimin, jadi orang-orang Islam. Jadi man talabahu, yang memintanya. Jadi kalau belum minta memang enggak, ya. Tapi di sini pun tidak boleh sembarangan memberikan talqin wirid. Kewajiban muqaddam sebelumnya menjelaskan dulu, pahamkan dulu apa itu tarekat, untuk apa masuk tarekat, target apa yang akan dicapai di tarekat. Itu dari awal sedini mungkin, sehingga tidak salah kaprah atau menyimpang dari tujuan. Nah, kebanyakan karena tidak dijelaskan sebelumnya, ya. Adapun motivasinya ingin masuk tarekat, ingin kaya, ingin itu udah biasa, manusiawi, gitu ya, rata-rata kan, gitu. Ya nggak masalah lah awalnya seperti itu, tapi terus dibimbing, dijelaskan sedikit-sedikitnya, pada akhirnya oh ternyata ada yang lebih daripada yang berupa materi. Nah, sehingga udah lupa itu masalahnya. Nah, ini punya tarbiyah, ya. Jadi kalau kita niatnya semata-mata untuk taqarrub kepada Allah, karena meyakini Allah yang maha segala-galanya, yang maha kaya, maha sakti, maha memiliki, ya nggak tahu. Kalau cuma pengen kaya hanya sebagian kecil ke anugerah Allah, betul nggak? Tapi ingin bertemu dengan anugerah itu luar biasa. Cuma
konsekuensinya berarti harus taat patuh kepada Allah. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak sabar. Kamu berwahasiah, berhubungan, harus terikat kan gitu. Bapakan wirid, bapakan puasa, ya alak jadi urus. Kita dibahas masalah jenis sebenarnya. Nah ini yang menjadikan pada akhirnya ujung-ujungnya menghujat tarekat, menghujat guru, bahaya nggak? Ini makanya wajib. Jadi ketika sudah ditalkin dan sudah meyakini dan sudah sanggup mengamalkan, sanggup memenuhi syarat dan adab, baru ditalkin. Setelah itu pun tidak dilepas begitu saja. Sekumpul dengan guru. Kalau tidak, kembali ke makam umum. Dan setelah itu dijelaskan, man talabal maula bayatruku suhbatuhul masyayyi wa fuqaraihim wa kana dzalika sababun ruju'i ila maqamil umumiyah. Man talabal maula, barang yang mencari guru mursyid, maula itu pelindung, pendidik, pembimbing, gitu. Bayatruku suhbatuhu, terus meninggalkan persahabatan dengan guru. Datang tara, siatuh tara, dagus ditalkin iya belang. Bahkan tidak mau itu bertemu dengan ikhwan-ikhwan. Pokoknya itu ikhwan-ikhwan menyendiri. Nah dengan sikap itu yang menjadikan dia kembali ke makam umum. Rujuk ini kembali ke makam umum, artinya batal. Ini makanya itu seotiknya. Nah sedikit yang begitu. Kalau takin kumbah, pandang sudah ayah cukup gue. Ya, dianggap guru itu mati. Untang rambutan di tuar biji sirung tuh. Nah itu sirungna rambutan kene rada ase moge. Dia nggak putus. Bahkan dalam satu kitab lagi, barang siapa ditinggalan guru yang nalkin, ya, meninggal dunia wajib mencari guru pembimbing lagi, muqaddam lain yang sejalan, searah. Berarti kudu murid eta berarti. Lah iya. Kalau lain murid eta kadang-kadang ada perbedaan sedikit. Ini kan? Yang bahaya lagi, nggak tuh kemungkinan muqaddam lain itu bisa-bisa sujam ke guru yang nalkin, bahaya itu. Nah itu bahaya besar itu, akhirnya tidak dipegat. Wajib mencari guru pembimbing muqaddam lain yang sejalan dengan muqaddam yang nalkin kita. Berarti yang sejalan berarti kemuridan, betul? Benar nggak? Iya kan? Di sisi lain juga, kalau muqaddamnya nalkin kita masih ada, ya wayana. Lalu buat tinggal ada gini ke muqaddam lain. Bukan menghinakan, bukan tidak menghormati, karena dalam tarbiyah seperti itu. Pernah disampaikan kan dalam kitab At-Taubani itu, yang mana kakak adik itu muqaddam dua-duanya. Satu tarekat Tijani, satu kampung. Kata kakaknya siapa? Abdurrahman. Ke muridnya, ente jangan duduk di majelis. Ini saking apa? Jadi bukan berarti hasud, bukan. Ini saking pentingnya kita mentarbiyah murid, kita jangan pecah hati kita. Nah ini kan sering terjadi. Muqaddam yang nalkin masih ada, bahkan di nomor 2. Tapi yakin tidak akan hasil ini. Saya sering bilang hatta ke Maroko sekalipun. Tidak akan, tidak. Ya kan, pahamnya. Jadi hati-hatilah ya, kita yang sudah bertoriko, sudah tahu. Dan siapa yang nalkin kita, itulah pintu madad itu. Dari situlah mengalir. Kalau sudah wafat, ya johirnya wafat, jangan salah. Namanya wali, namanya mursyid, di bukunya itu sholat. Hum yusallu fi kuburihim. Cuma sholat bukan dalam arti ruku dan sujud, munajat mendoakan murid-murid. Tapi kenapa harus ketemu dengan muqaddam yang hidup? Bimbingan, tarbiyah, nasihat, mau mungkin datang enak ke makam mama, nasihati abdi. Sekali aya suara lagi pasti bakir, berarti. Ya jadi pahami. Deketan muridnya, kamu diberi amanah. Nah, jadi nasihatnya kamu terus, nasihat mau jauh. Sebab si murid dia mau wani ngalelebihi. Abdi ngarang-ngarang sorangan. Masih nggak berani. Dan sekarang lari kita melihat sore. Insyaallah ya, ini masalah mual. Kayaknya saya cuma membaca.
mutarjim, ya, itu. Nah, jadi saking pentingnya. Jadi barang siapa yang mendengarkan wirid-wirid, yaitu yang sudah dia dapat dari para masyayikh dengan maksud tujuan maksud Tijani, yaitu kata Muhammadiyah, Ibrahim Hanifiyah, ammanahullahu taala fi dunya wal akhirah. Tongan sia-sia. Disiki aduh mau ditinangkan makin setahun-tahun suka wala. Tidak, di sini ya dijamin sih, ya. Jadi ammanahullahu taala fi dunya wal akhirah. Fala yasuhu, mau menang kejahatan, mau menang kecelakaan, mau menang kerugian, syai'un di perkara oge. Yaitu abadan selama-lamanya la minallah, baik datang dari Allah berupa ajab, wala minar rasul, baik dari Rasulullah, wala min syayikhina, baik di guru. Ya, iya. Jadi syarat masuk tarekat Tijani harus mengosongkan dulu. Abdi macam amuang ya ulah, nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Saya dulu di tarekat Qadiriyah Naksabandi, ya udah 4 tahun, jadi asal segala udah tinggalin semua masuk tarekat Tijani. Ternyata lebih enteng dari dia, lebih enteng tarekat Tijani. Ya, tapi bukan berarti tarekat lainnya itu jelek, enggak ya. Semua tarekat itu yang jumlahnya kalau menurut riwayat hadis Imam Tabrani berapa? 360. Kalau dia terima itu 313. Yang berkembang misalnya yang mu'tabar, yang disohihkan, diakui oleh Departemen Agama, oleh MUI, ada kurang lebih 43 toriko. Salah satu toriko yang paling simpel, toriko At-Tijani. Ya keatuh dono itu berat. Dan untuk masuk toriko tidak disyaratkan mesti matang dulu pikiran, matang dulu apa tauhidnya, nggak ada. Wallah kalau tarekat lain, tapi saya rasa sama tarekat juga. Bahkan tarekat ini lebih jelas lagi, kata Syekh Ahmad, kata Rasulullah itu, ya Ahmad anta babun linajati kulli asya. Hai Ahmad, kau pintu keselamatan orang-orang yang berlimang dosa. Ta'ala kau dengan syarat si murid itu tunduk patuh kepadamu. Jadi begitu talqin artinya masuk madrasah Syekh Ahmad Tijani. Karak asup madrasah ulang rasa ya nepak dada ya mau ngaji mau gagal. Gugur dalam kandungan begitu. Rugi ya. Ya kita pun udah lama nggak ada istilah saya bilang mesti bolang aja ya. Ilmu teh masukin lo menuju kapangi dia menugas kapangi. Ya, jangan salah. Kita bab sholat aja bener, mau beda setahun, beda zohir, belum batinnya, ya kan? Nah itu. Terus kemudian hayyan kana aw mayyitan, baik orang selama masih hidup atau sudah mati, tidak akan mendapatkan musibah mau menang kawalat di gunung Tihula muam. Ya. Wa anna kullaman nakhala fi zumratina, dan bahwa sesungguhnya setiap man orang dakhala yang masuk, yang telah masuk fi zumratina kepada rombonganku, lah jadi bersama Tijani, wa kharaja minha, keluar dari tarekat Tijani, ila ghairiha, asup tarekat lain. Kumaha begitu? Taradallahu an hadratihi, maka terusir itu si murid dari hadrat Allah. Mendesir ke metoha berarti keeng yang andai metoha anyar, betul nggak? Ada seorang usil ke Allah, orang ke Amerika bumi Allah, ke Inggris bumi Allah. Dan dari diskusi lamun embung syukur ke kaula karena nikmat kaula, terido di atur kaula, disabar nerima bahla, teangan pangeran selain kaula keluar di kolong langit kau mereka mana? Kan? Dari bahaya gede diusir ke Allah. Ya, satu. Wasalabahu ma manahahu mim mahabatina. Kalau sudah kita ditalgin tarekat Tijani meninggalkan guru eureun wirid lain saukur ayeuna diusir tina kedekatan ku Allah, bahkan dicabut anugerah nuges diterima kurang kusab tadi orang ngajalankan tarekat Tijani berkah guru-guru madan guru-guru akhirnya dicabut boh hartana boh ilmuna boh keberkahan. Siapa yang berkata ini? Sidi Syekh Abbas Ahmad
Jangan main-main. Wa yamutu kafiron, bahkan terancam mati kafir. Tidak berlebihan. Kalau orang berhenti istighfar, naon ngaranna? Eureun tobat. Kalau berhenti baca selawat artinya berarti berhenti mencintai Rasul. Berhenti zikir berarti eureun eling ka Allah. Lamun teh eling naon? Aslinya baik kafirnya, enggak berlebihan sih am. Ya. Jadi wa mata wa yamutu, mereka akan mati dalam keadaan kafir. Wal'iyadu billah, dan kita berlindung dari Allah daripada makar al walayat lahu abada. Barang saya sudah talqin turakat tijani eureun wirid dengakeun guru dengakeun diungan moal menang bahagia saindang-indang di dunya nu di akhirat. Keung. Maka dong dengan bahagia ya. Bahagia ya? Di dunia itu bahagia, susah asup kabar jahnya gitu kene, di alam mahsyar gitu kene. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Wala yanfa'uhu waliyun, yang mana bisa memanfaati di wali. Pas itu udah kersusah ya sudah, udah wirid wah susah. Tapi itu masih bagus lamun udah wirid jadi diberi susah. Yang paling bahaya begitu orang wirid diberi senang, ngadak-ngadak usaha maju, wah sukses. Itu jebakan iblis. Cek manehna geuning aing teu wirid geuning ieu, wah alhamdulillah mun kitu mati bahasa aing ngomong deh kanu saja eureun wirid sia kos aing. Eta nu bahaya. Boleh saja di dunia seperti itu, tapi hatinya, batinnya di akhirat tuh. Nauzubillah subhanahu. Tapi kalau begitu berhenti di beres susah, mending ada harapan balik, bener gak? Pasti kan mereka yang dengan ubah. Jangan salah. Jadi kita jangan terkecoh dengan ikhwan yang berhenti ngaji, berhenti ngariun, ketemu sejahtera hidupnya, beda yang kurang. Johirnya mungkin johir, tapi batin. Siapa yang tahu? Ya kan? Ya materi itu, harta itu nggak jadi jaminan. Hanya fata morgana lah. Hanya tontonan orang. Oh si anu turun naik mobil mewah, ya mainan ngiri dia. Ya jangan salah. Jadi walayan pauhu waliyun. Ketika sudah jatuh kita kepada apa tuh kesengsaraan, ya. Gitu. Kusab tadi tianyakeun wirid, daya bisa nulungan wali manawi min auliyai bisa kabeh wali-wali kainan makana di mana wae wali manawi aya. Masuk ke Maroko Ahmed itu kasih amat jadi moal kecuali balik deui ka guru. Itu solusi. Balik deui ka guru tobat, ingin kembali mengamalkan lagi. Dan untuk tajdid, talqin kedua kali lebih berat sebenarnya. Syaratnya lebih berat. Jangan coba-coba. Makanya yang sudah talqin jaga, pelihara serat-serat jempolan, ya, penuhi. Jangan sampai kita masuk thariqah tidak menghasilkan apa-apa. Wa hadza bi ba'din shadiqi. Ini adalah janji yang shadiq, yang benar, perkataan yang benar minhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Rasulullah SAW disampaikan kepada Syekh Ahmad Tijani. Jadi bukan kata Syekh Ahmad Tijani, saya mendengar berarti menerima dari Rasulullah SAW bahwa kalau kita meninggalkan wirid akibat seperti ini. Ya Ahmad, inna man sabaka walam yatub la yamutu illa kafiran wa in hajja wajhana. Wahai Ahmad, man sabaka, barang siapa orang yang ingin mencelakakanmu, ya, walam yatub, kemudian dia tidak bertobat, la yamutu, tidak akan mati illa kafiran, kecuali mati pedang kafir. Wa in hajja wa jahada, sekalipun geus laksanakan mau haji, jadi haji bahkan mujahadah jihad dan korban luar biasa. Sampai qultu ya Rasulullah innal arifa billah sayyidi Abdurrahman Syami
Dzakara annal hajja wala yamutu ala su'il khatimah. Bahkan itu bertanya, menyampaikan lagi si Ahmad Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah gitu kan pernah dikatakan oleh Sa'ib billah bahwasanya orangnya sudah haji itu tidak akan mati dalam keadaan su'il khatimah. Qala li, ditegaskan lagi oleh Rasulullah kepada si Ahmad Tijani, ya qala lisil wujud ya Ahmad man sabaka wa lam yatub mata kafin wal hajja wa jihad. Kajian dah jadi haji tetap bakal muat kafir dan bertaubat, ya kan? Nah, hujatnya hina mencelakakan seorang kasih Ahmad. Ya Ahmad, kullu man sa'a fi halika fa ana ghadbadun alaih. Wahai Ahmad, setiap orang man sa'a, berusaha ya, yang berusaha untuk fi halika mencelakakan engkau, fa ana ghadbanun alaih, maka kami cek Rasulullah ghadbanun, marah pada orang tersebut. Walam tuktab lahu salatuhu walam tanfa'uhu, dan salat pahala salatnya tidak dicatat sia-sia. Wala tanfa'uhu, dan tidak manfaat dari perkara amal salat. Ya Ahmad, kullu man amlaita fa anta mutarjimun ani. Wahai Ahmad, setiap kau yang kau sampaikan, kau katakan itu fa anta, maka engkau adalah mutarjimun ani, yang sebagai penerjemahku. Jadi apa yang sebagai si Ahmad Tijani, itulah kata-kata yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ya, saya pribadi dalam hal ini cuma menyampaikan apa yang dikatakan si Ahmad Tijani. Jadi kalau anda tidak setuju, protes langsung kasihkan itu. Pan aja di kain kene, dah mah terkitu ngaji teh, bahwa sih bagaimana? Dikasih lebih pencerahan, lebih jelas dan nerima. Itu taklid buta begitu. Padahal saya sudah konsultasi dengan Mbak. Pasti mah kayak ganti baju. Dalam arti apa? Hah? Kayak ganti baju. Kakak tidak. Itu dulur. Itu bentuk ulah taklid buta. Apakah Mbah senyum, marah sama itu? Kayak makam sebelah 1000 kali sampai itu. Makam tempat kembali jasad, makam tempat ini hirup. Karena mursyid, karena guru, karena muqaddam, karena wali Allah, jasadna dikubur, no hirup, nama hirup. Kemana kena hirup? Di Ciomas kita ini ngadonge aya ikhwan deket jeung abah. Wah, maha bah banget. Naon-naon abah. Begitu mbah wafat, ya abdi yang dihormat cenah gitu. Eta kali teh ngaliak sebelah mata. Mbah diceritakan, nah akhirnya gitu terjadi sesuatu, mana bingung. Biasanya wiri itu mantap tak, ayeuna teh da eueuh betul wiri teh eueuh. Nah, kapaksa teh pokoknya jeung tamimi. Nah, sana kiai, kiai abah mambah teh wiri teh cek asal mah eueuh tadi kau ayeuna mah marahin tuh sana kieu. Memang aya mbah aya abah ka mana? Ya abah teh mau. Ya bah, lamun tanggaramutan dituar biji sirung teh bah, nya biji teh sirung nanti abah. Kan pasti mau sarua amis neng mau rada asem, tapi rambutan kene. Udah dah. Teh menang ilmu tidinya tampi. Begitu dia taslim, sadar bahwa eta teh geuning sirung abah, da kabul deui. Ayo. Ya seperti ini, harus jadi keyakinan dalam diri. Ulah sok nempo baju, ya. Ada mazhar. Mazhar itu yang nampak, yang nyata, yang ceritanya didengar. Sampai kiamat tidak akan putus. Katakan Sayyidina Rasulullah wafat. Mazharnya siapa? Para sahabat. Para wali mursyid, wali itu mazhar Rasulullah. Ketika bertemu dengan itu, ketemu dengan Rasulullah. Pahamnya? Ini dalam masalah sebut kemursidan. Ya Ahmad anta habibi wa Ahmad, engkau adalah kekasihku. Wa kullu man ahbaka, yang setiap yang mencintai engkau itu pun kecintaanku juga, yang kucinta.
anta minal aminin, engkau termasuk kelompok orang-orang yang aman, dijamin aman, masih aman. Wa kullu man ahabbaka, dan seorang yang mencintai engkau Muhammad, si Ahmad, termasuk golongan yang aman, minal amin. Wa furuqa fuqara, dan fakir-fakirmu adalah fakir-fakirku. Fakir bisa dikatakan murid juga, ya. Wa talamiduka, dan murid-muridmu talamidi, muridku juga. Artinya kita ini ikhwan jadi murid Rasulullah, amin. Murid Rasulullah. Allahu Akbar. Mantap mukodam tengah dimana aku murid. Mukodam itu murid saya, bata mukodam. Jadi mursyid itu cuma satu malaikannya. Siapa? Syekh Ahmad Tijani, yang dikasih mandat ke Rasulullah. Adapun para khalifahnya, para mukodam adalah petugas. Mukodam yang mana itu beda jauh sebenarnya. Beda jauh, cuma bedanya mukodam yang ijna. Nah, itu ya. Jadi guru kita tunggal. Kalau tarekat lain ya sama juga sebetulnya, cuma tarekat lain disebut wakil mursyid. Kalau di Tijani itu mukodam, ya. Kalau tarekat lain wakil mursyid atau wakil talqin. Faulima washabuka ashabi, sahabatmu ada sahabatku juga. Fa'alima sallallahu alaihi wasallam anna man baina ashabihi, Rasul ngajelaskeun ka si Ahmad bahwasanya antara ashabihi, antara sahabat Nabi, sahabat si Ahmad Tijana, wa baina ashabi hadza syekh munasabatan tamah, antara sahabat Nabi dan sahabat si Ahmad Tijana ada persamaan yang sempurna. Sebenarnya dalam apa ya? Nah, ini kalau bersubahnya hidup hubungannya. Jadi ketika kita bersubah dengan guru, konsekuen ya. Kita bukan hanya di lisan ngaku sebagai guru kita, tapi keseharian selalu kita dekat dan kita ingat, kita cinta. Samina wa atona, itu bagaikan Rasul dengan sahabatnya. Biasanya kitab Jawahirul Ma'ani itu. An-nasih fi qaumihi kan nabiyyi fi ummatihi. Li annal mubayyata kamu wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu naiban anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini keuntungan bertoriko. Jadi orang jeung guru teh jeung mukodam seolah-olah antara sahabat jeung Rasulullah. Kenapa sahabat Rasul begitu hebat keimanannya sampai hari kiamat tidak ada yang menandingi, tidak akan ada yang menandingi, karena kehidupannya nggak bisa murid yang guru. Itulah suhbah namanya. Nah, dalam thariqah masih seperti itu. Lain gestakin Allah sewa. Macam mati 3 bulan sebelum poe itu jeung guru itu murid munafik. Itu teh lain baca can 3 bulan ieu, goblok. Masuk dah jam 3 bulan sebelum hari satu hari enggak ketemu tanpa uzur, itu murid munafik. Baca orang kadang 2 bulan. Ya. Karena kita butuh nasihat. Itu ya. Jadi ada persamaan tamah. Musa munasabatan tamah. Ada persamaan yang sempurna. Wa bitil kal munasabah kanu indallahi akbaru min akabi. Nah, dengan persamaan itu, dengan persamaan yang sempurna tadi, kanu maka keadaan murid-murid Syekh Ahmad Tijani innal si Allah akbaru, lebih akbar, lebih besar min akabiril aktob, dari pembesar wali-wali kutub. Nggak salah, jadi ngomong di aku ya aing mah hebat kena aing wali kutub mah kalau itu mah lain boleh mana gitu mah. Tapi ini adalah pengakuan, penilaian Rasulullah SAW bahwa Iwan Tijani ya itu lebih tinggi makomna dibanding wali kutub. Nah, semarangannya bentak jelema wow wali teh tuh ya, jangan salah ngomong ya. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah, ini jangan main-main. Bukan kata Syekh Ahmad. Jadi akbaru, lebih besar min akabiri, dari
pembesar-pembesar al-aqtab itu wal arifin, orang-orang arif, ya, wal agwas, dan wali beriman. Wa in kanu fi dhairi min jumlatil awam, sekalipun nampak johirna membara rodo orang-orang umum, tapi awam bukan di bodoh ya, awam itu kadenya maksud awam ulah ngamuk awam teh kebanyakan orang. Nah, ulama itu kan sedikit mengartikan agama, saya loba nama tengarti karena agama teh eta awam min jumlatil awam. Itu loh, pada kenyataan nama pada zohida yang nampak kelihatan itu min jumlatil awam, ya, sejumlah orang-orang yang bukan agama. Memang benernya termasuk saya pribadi, ya Allah Gusti, tapi keuntungan kita begitu talqin tarekat Tijani, masya Allah. Kan tadi udah diakunya, tadi udah diaku lain dari ceritanya. Kalau mau ngakunya, kalau aku ulah diaku. Nah, jadi wa anna Rasulullah sallam yaquru li ahli hadhihi tariqah giratan khusus, sampai rasa cemburu kamu dibeli si Ahmad. Itu cemburu yang spesial, yang khusus. Banding kunonta. Ini saking apa? Saking dicintainya si Ahmad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti. Karena si Ahmad itu cek bahasa Sunama, diri ibadat jamai dibelah dua aja Rasulullah. Dina rupa, dina akhlak, dan kan masalah. Desa Maya Nabi setelah itu sih kata saya mati kan. Ya, itu cucu keturunan beliau kan. Ya, pertama dina akhlak dan segala macam. Bahkan tidak satu pun yang ditinggalkan oleh siapa sunnah Rasul. Ya, dan itu karomah terbesar itu. Karomah karomahnya bisa nabak sanjang, bisa ngapung, tuh kusono, tuh dikadek, kan gitu. Itu mah karomah hisia. Karomah tertinggi Syekh bukan itu. Karomah tertinggi Syekh Ahmad adalah itba sunnah. Kan mahal mah, ya. Itu orang itba sebelah gerak orang macam selalu berpatokan. Itu karomah itu sebenarnya, ya. Bukan kebanyakan malain, bukan gambar karomah itu karomah hisia. Tapi normal mah karomah ma'nawiyah. Rasa nikmat ibadah itu karomah luar biasa itu, ya, mudah melaksanakan kebaikan, nek sedekah tuh mikir-mikir heula, itu karomah itu, nggak mencari gitu, mencari menang karomah sudah, ya, itu karomah teh, paham darata, rezeki gampang, gunang nanti, itu karomah itu sebenarnya, karomah karomah guru kita, udah muka cerita. Karena mahabbatnya kan tadi bukoroi. Nah, ya. Wa in kana bi zahiri min jumlatil awam wa anna Rasulullah sallam yaqulu li hadhihi tariqah gitu masuk. Wa qala ya Ahmad kullahum. Nah, ini ya kudu disampaikan teh ya gitunya. Hei Ahmad, kullahum, katakan kepada mereka, maksudnya kepada murid-murid si Ahmad, ketika urang ya membejakeun ka murid maraneh tah nu ngamakeun tarekat Tijani, Allah yuduni, jangan sekali-kali menyakiti aku cek Rasulullah. Hidayati ba'dihim ba'do, dengan jalan saling sakitinya antara ikhwan dengan ikhwan. Nu sakiti Rasulullah dulu. Lamun orang pakai terok saling nyerikan, saling hujat, saling gibah, saling curiga, saling jauhan. Yang sakit itu guru kita, guru-guru sampai Rasulullah. Kira-kira mendigges lamun guru geus nyeri hati ke urang, datang mah barokah. Musibah nu aya mepet segalain lah. Rezeki hese, paham buta. Udah. Kehormatan hilang. Ya bentak hati-hati. Padahal tidak masuk penyakit Rasul dan saya karena bilang jeung urang. Makanya saya sering sampaikan, ini keluhan kan sedang di mana-mana, di mana fokus gitu keluhan. Akar masalahnya karena mengurang lagi. Akibatnya ngerasa masing-masing pada bener, mau dibenerkan, betul? Lah iya menteng ngaji biasana ngerasa pang bener na, sakurang-kurang batur kurang bener, jangan tuh bisa dibenerkan.
Kalau kita sebenarnya kan sudah bercermin kan. Jadi lain. Nah, brother. Katempo itu. Katempo bodoh nanti ku ngaji. Sehingga apa? Terundang hati untuk memperbaiki. Itu aja. Makanya saya sering bilang, orang Tijani sering nggak ada kesempatan, nggak ada waktu ke ngoreksi kesalahan orang. Sedang kesalahan kita jangan beres, brother. Ngapain sibuk-sibuk ngorek-ngorek kesalahan orang? Kalau ini Al-Quran jelas, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ulah sok neangan kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, ulah saling gibah, itu sama hanya makan bangkai saudaranya. Apalagi sama Iwan Toriko. Ya kan? Kan sangat ironis. Yang sudah Toriko itu dia bertul itu memang tujuan membangun hati, selain kulu mereka bersatu menata hati betul. Tapi itu terjadi kenapa? Gus apa bod jahil kena ini. Maka solusinya nggak lain, nggak tahu. Dengarkan fatwa dengarkan nasihat guru, kosongkan hati, ulah posanu nasihat jangan, itu kan sok itulah. Dan ceramah lagi setan. Nah nugas gitu udah tidak akan dapat ilmu. Karena ya itu istilah lain istilah ya. Apa ya? Kaidah undur maqala wala tandur ila man undur makila wala tandur. Nah, sebaliknya undur makila wala tandur ila man kila. Satu, lihat orang yang bicara, jangan perhatikan bicaranya. Nah itu bagi orang yang awam, itu bisa nimbang. Tempoknya selalu nyari tanah. Tapi bagi orang yang alim punya dasar untuk menimbang, undur makila. Perhatikan, kemana nih ngomong nih? Aku yang kita. Jadi dua hal itu yang berbeda. Orang itu bisa nimbang boro-boro, orang malah bisa nyalahkan mereka. Nggak taslim undur makola selalu ngomongna, dan siapa itu lain jijian sorangan. Begitu nanti ditiaku guru, nggak sih gitu, bener deh, beres deh. Ya kan, gue, nggak usah punya modal ke siapa. Dan dong situ mau asup. Sejelas apapun menjelas mau asup. Sudah sekali itu patah. Sajam. Mau asup. Tapa song. Insyaallah ya. Nah gitu ya. Jadi dengan menyakiti kita sama Isa yang sakit adalah Rasulullah dan guru-guru. Nah, di mana apa akibatnya? Wa nakullaman lam yahtarimum, dan barang siapa dan setiap orang yang tidak saling menghormati, wa yudhihim, bahkan saling menyakiti, taradahullah, terusir dari an qurbihi, kedekatan dari Allah. Pas tadi itu wasalabahu ma mana bahkan siapa anugerah anu Gusti diberi. Wa qala lahu ibadallah la yukhalifuni bi hadzal ladzi qultu lakum wa ukhbirukum. Wahai hamba Allah, wahai murid-muridku, kesedarannya ya. Wahai muridku, la yukhalifuni, jangan kau menyalahi aturan aku. Ini saya amat. Urek ngalempak, urek menyalahi aturan kaula, cek saya. Bihadzal ladzi qultu, dina hal-hal anu geus kusabal dicaritakeun. Diingatkan, disampaikan, yalakum kamarane. Wa ukhbirukum, dan telah yang diberikan, dikabarkan, dijelaskan kepada kalian itu. Ulah rek ngarempak. Nyata-nyata jauh. Ya. Annahu jarat li'anatun ma'allahi kullama asistu ahadan ala khayli amrin aw tarki bi salih nafsihi. Cek bahasa jadi kawalat tentang kawalat itu. Annahu jarat sesungguhnya sudah terjadi. Ya, itu kusab naunta jadi adatun, kebiasaan yang terjadi ma Allah. Jadi terjadilah akhirnya musibah. Mudah-mudahan selalu ngarempak aturan guru seperti wahana kumpul ijtima. Itu kan anjuran siapa? Cek siamat dijani wajibati sakurang-kurang duaan kudu berjamaah enggak poe apalagi hari Jumat. Pantemaria itu mah dalil sorangan.
Ucap guru jelas. Harus dibedakan, kade orang kepengaruhan. Omongannya tidak bertanggung jawab. Siapa yang mau kita ikuti? Bahkan hukumnya itu muakkadah. Kalau sengaja kita meninggalkan pada ada kesempatan, nah itulah itu menjatuhkan kehormatan guru. Ini murid gitu mau aku teh. Kecuali uzur. Ya kita mau nyari apa bertoriko? Nyari berkah, nyari pertolongan Allah yang selamat bahagia. Ya penuhi aturannya. Bahkan manfaat lain dari ijtima itu adalah yang paling kita butuhkan, terangkatnya hijab. Lawan wiri diserangan kitu galamun bener wirina kacabut salamar hijab. Mun berjamaah 10 orang 10 hijab, 20 orang 20 hijab. Mun mereka buka siapa? Dalam arti makin yakin kan. Allahu Rabbi. Karena disebutkan lau alimtum ma fil wajibah la u'tiyatuhu walau habbat. Lamun cenah nyaho keuntungan berjamaah wajibah pasti datang ke jawiyah sekalipun bari ngorona. Berarti butuh ilmu kan? Sudah dijelaskan atau butuh. Makanya kesimpulan sorangan uriya tapi yang makanya sorangan. Justru sorangan uriya mah. Ulah salah, jangan dikata sendiri. Itu niatnya apa? Ria itu urusan hati. Dan orang mah berjamaah itu tadi. Hiji, itba kasih amat tiga. Betul nggak? Kedua, hayang menang barokah. Katilu hayang buru dicabut hijab. Dong kajikan bingung saya itu hijab kan? Itu salah, iya salah. Hijab terlalu tebal. Nah, ketika hijab terangkat. Rikotul hijab tadi cuma dijelaskan. Hakikatnya adalah 3 kan. 1, rikotul hijab bainahu wa bainallahi ta'ala. Ya kan? Itu buah sebenarnya buah. Belum ditayangkan dari kita. Sudah nasional lah kamari. Kemana toriko arahnya itu? Yang kedua, takhali nafsi an raja ila akhlaqi. Yang ketiga, tayassirul amali sholih wasuhulatu af'alul khair. Nah, jadi ngamakan torekati hiji terangkatnya hijab atau minimal menipisnya hijab. Kedua, berubahnya sikap pelaku dari tercela ke terpuji. Yang ketiga, lo mengamalkan terangkat benar itu ibadahnya manis. Ringan. Itu tadi pahit. Lima kasih pahit sampai ke ayeuna ya pada hati. Wayah dah. Sok kurang beban ini. Mungkin ada yang sedih. Ya. Nah gitunya jadi udah sampai orang berarti bersemalam yakbal minni ila uqiba. Nah, Masya Allah. Jadi ketika diingatkan tentang perintah kebaikan, saya melarang untuk berbuat kejahatan, kesalahan, maksiat, semalam yakbal minni kemudian narima. Tinarima nasihat saya itu bilang murid itu tinarima ilang ukibat kecil menang akibat bibala ala qadri dari kalam. Jadi akibatnya itu sesuai dengan kadar culang undang-undang. Ya. Wa kana fi baldatin min biladil mardiyati syarqiyah, dan telah terjadi fi satu negeri min biladil mardiyati syarqiyah di negara timur. Man yahmilul idnu qiraatil awradit Naqsabandiyah. Nah, ada seorang penghafal tarekat Naqsabandiyah. Wa kana yantaqidu ba'du amala yas'u min ilmuhu fa huwa fahmuhu mimma jaa fi sya'ni tariqati tijanah. Nah, orang tersebut itu karena kepahamannya mini. Dia menentang, mengkoreksi gitu kan, mengkritisi tentang apa-apa yang ada dibicarakan dalam tariqat tijanah. Tadi mau pokoknya mengalamahkan lah kejadiannya yang disebutkan. Itu apa-apa yang dijelaskan dalam keutamaan yang terkutinya. Wadallah ala wa ahli hada hatta kana awakhir ayyamihi maridun, maka terjadilah sakit. Jadi
Wa qabla ayyam muta bi zamanin maka sanah wa arba'atun ayyam. Dan selama 4 poin itu sakit datuk. Itu jelema itu bisa ngomong. Ya. Jadi sebelum hujat di satu istri bisa ngomong wahwa layan tiku walayata kalam bisa ngomong, bisa ngobrol, bisa cerita lah itu. Wapu jadun sami'aha ahlahu. Tiba-tiba keluarganya kaget. Lu tadi itu ngomong 4 poin ngadak-ngadak capetan ngomong. Kata nu kuring. Yaqulu min gori sama sababa wala munasabatin, dan berkata sedikit tadi itu tanpa sebab, itu apa katanya, at-tariqatu tijaniyah khairu tariqatin ala wajhil ardi. Sebab ketika sakit itu kan diperlihatkan yang sebenarnya, ya. Sebab alam itu adalah alam seperti alam maya pada alam terjun lahir jembat. Ditembukan ditempatkan anak di neraka apa surga. Dari situ kita rek maut gininya. Sekali kekenca ceri, mari kakak tuh senyum. So perhatikan, mereka kudu sering hadiran sekali maut. Berperin karena maut, ya. Nah itu diperlihatkan. Nah dia itu perlihatkan bahwa tariqah adina khairun bi wajil adi, tariqat yang paling bagus. Wa yukarriru, berulang-ulang disampaikan hatta sa'idat ruhu libadi sampai disebutkan. Alhamdulillah, kita sebagai pengamat tariqah memang, karena saya selalu mengingatkan diri sendiri, umumnya kita semua cobalah yang sudah talqin, khusus yang sudah talqin selalu bermuhasabah. Apa saja yang belum kita penuhi, ulang malah orang nempuan kesalahan ikhwan lain, ada waktu bertanyalah kepada diri sendiri, memeser anjun teh bersurid dajeng sekian tahun istri mana gini, masih wani ngalawan kau anjun teh karena diri ngobrol jeung diri orang anjeun diri lagi mencari isu, tapi nah ibadahnya masih kena pahit decekat terangan malai kudu nama tina pahit kana ami, tina bulat kana ringan, tina jauh kana deuk, tina hina kana mulia, kudu nama ngabakeun terjadi. Jadi kalau terjadi sebaliknya berarti jangan nyalahin orang lain, apalagi nyalahin ajaran. Anggur berbenah diri. Ya, makanya sering saya sampaikan, makanya solusi yang utama kita sering kumpul, istima, ittiba. Untuk sampai betul itu harus mendengar harus kumpul. Nah, virtual di luar terkumpul kan mendengar dapat ya, sama, ya, kumpul hakikatnya. Nah itu dia. Jadi kalau bicara keuntungan bertoriko sudah tidak terbilang, kita pun. Kemarin karena waktunya mepet di Cimahi masih ada 1 poin lagi. Ya, tapi insya Allah lah gitu. Sampai perjalanan waktu. Supaya apa? Supaya orang itu bertoriko itu jelas. Jelas tujuan dan benar-benar menghasilkan sesuatu yang apa kita harapkan. Apa hasilnya? Bahagia, selamat dunia. Bengar ku harta, bengar ku harti. Kudu bengar sebenarnya orang tujuan. Ada harta pada bengar gitu. Tapi alhamdulillahnya kita sudah dikayakan. Kaya hati. Wallahu a'lam bil murad.